Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Nusantara, bahagia bersama menyempurnakan kehidupan. Al-Amru, saya ingin menjelaskan, kita berbicara ruang dan manusia. Ruang dan manusia adalah saling berkaitan, saling berhubungan, dan berpengaruh besar. Pengaruh besar adalah pengaruhnya terhadap manusia. Di muka bumi ini adalah semua apapun yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan, semesta ciptakan, semesta itu adalah pengaruh terbesar adalah kepada manusia. Dengan cara apapun itu berpengaruh besar kepada manusia. Ada ruangan-ruangan yang dari kita yang kecil sekali. Ruangan yang kecil adalah pertama ada di ruang kamar kita. Setelah kamar ada di ruang rumah kita. Setelah rumah ada di lingkungan kita. Itu bentuk ruangan. Setelah lingkungan ada di wilayah kita. Setelah wilayah ada di daerah kita. Setelah daerah kita ada di negara. Itu adalah ruang-ruang dari kecil sampai lingkar ring besar adalah kita ada di ruangan itu sendiri. Nah, ruang-ruang itu berpengaruh besar pada manusia sehingga kita bisa menjadi apa dan bagaimana dan setelahnya bisa berbuat apa, itu berpengaruh besar dengan ruang-ruang yang tadi. Tapi kita sekarang kita bicara ruang kecil lingkup yang ada di sekitar kita, yaitu pertama ruang kamar. Suasana dan ruang kamar itu berpengaruh besar pada manusia, pada kehidupannya, yaitu bisa berpengaruh baik ataupun kurang baik, ataupun artinya saya nggak bisa bilang kita negatif, karena memang manusia itu adalah tempatnya positif dan negatif. Positif adalah pengaruh energi atau pengaruh besar adalah menjadikan dia positif adalah berkelakuan baik, kelakuan baik, bersikap baik, berpikir baik, juga bernasib baik. Tapi ada juga yang manusia itu pengaruh besarnya negatif. Kalau negatif itu adalah menjadi dia ada kurang baik dengan dirinya sendiri, kurang baik dengan lingkungannya, kurang baik juga dengan sekitarnya, kurang baik juga dengan kehidupannya, dan kurang baik dengan nasibnya. Nah itu seperti itulah manusia itu. Tapi positif dan negatif itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kita punya kewajiban atau kemampuan untuk meminimalis negatif yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita agar kita hidupnya menjadi positif. Kalau di dalam Islam positif itu adalah bagi manusia adalah khairun anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia sekitarnya atau manusia. Kita punya potensi besar, kita bisa bermanfaat kepada manusia semua itu juga. Tapi juga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat pada manusia itu berpengaruh juga besar terhadap lingkungan sekitarnya. Ya. Pertama kita lihat dulu suasana kamar. Suasana kamar itu sebenarnya pada intinya dasarnya pertama ada tempat tidur, ada tempat pakaian, ada pintunya yang bisa menjadi keluar masuk kita, dan hal-hal kecil yang melengkapi kamar itu. Tapi tata benda dan tata ruang itu bisa berpengaruh baik, juga bisa berpengaruh tidak baik atau kurang baik. Nah, kenapa kurang baiknya itu? Kalau dia suasana kamarnya gelap atau redup atau juga berantakan atau bau atau banyak tumpukan barang, nah itu berpengaruh besar menjadikan orang-orang di situ menjadi kurang sehat secara mental atau secara fisik atau secara psikis atau secara rohani atau juga secara kejiwaan. Itu berpengaruh besar sekali. Bagaimana suasana kamar itu pengaruh besar. Sebenarnya barang-barang prioritas atau barang-barang primer yang ada di kamar itu hanya 4, atau primernya itu 4. Pertama ada pintu yang untuk menjadi keluar masuk. Yang kedua ada tempat tidurnya, atau tempat itu bisa tempat itu bisa relatif, ada bentuknya divan atau spring bed ataupun misalnya tikar ataupun misalnya matras itu. Nah juga ada tempat tidur yang membuat ada pakaian semua pesan, ada lemari yang untuk berpakaian, tempat pakaian. Nah itu terus juga ada barang-barang sekunder lainnya seperti meja, cermin. Nah itu yang menjadikan perlengkapan kebutuhan di dalam kamar itu sendiri untuk dasar kebutuhan manusia yang umumnya. Tapi
Tapi ternyata benda-benda itu juga ada pengaruhnya yang luar biasa, pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif menjadikan kalau perantaannya bagus atau tepat dengan energi manusia itu akan bagus nasib anak itu atau nasib orang itu yang tinggal di situ. Dia bisa menguasai kehidupannya, bisa memotivasi dirinya, bisa berinisiatif dirinya, bisa membahagiakan dirinya, mencintai dirinya, dan juga bisa mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Tapi kalau penataannya kurang bagus, kurang tepat, atau ada benda yang berpengaruh negatif pada dirinya, pada orang yang menempati kamar itu, dia akan menjadi memalas, lesu, tidak percaya diri, tidak semangat, apatis, kurang inisiatif, juga menjadikan ambigu yang nggak begitu paham atau jelas dengan dirinya sendiri. Nah itu kita harus benahi. Itu di dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya tidak merubah. Kaum adalah kita. Kita itu punya kemampuan atau diserahkan sama Allah, sama semesta untuk merubah nasib kita sendiri. Allah sudah memberikan nasib kita seperti ini. Nah, tapi kita bisa loh merubah nasib kita dengan cara apa? Pertama sekali kita dengan ilmu. Ya, ilmu atau pasca sekolah itu adalah seperti ya anak yang pendidikan dari madrasah ula, madrasah pendidikan dari ibu yang pertama, yaitu dengan kasih sayangnya, bagaimana dia mengajari makan, bicara dengan kasih sayang dengan pelukannya, dengan gendongannya, dengan kasih sayangnya, dengan mengajarkan kata-kata, mengajarkan senyum, mengajarkan itulah madrasah ula yang kita dapatkan dari ibu. Itu adalah benar-benar dan ambu. Nah, ambu hanya menjelaskan seperti itu. Nah, kalau pendidikan dasar atau pendidikan primer itu sudah didapat, dia akan mudah melangkahi berikutnya, yaitu pasca SD atau pasca pendidikan dasar, pasca sekolah dasar, yaitu dimulai dengan playgroup atau TK. Nah, setelah itu, dia akan mudah untuk memasuki yang namanya sekolah SD, SMP, SMA. Itu namanya sudah pendidikan dasar, bukan sekolah dasar. Sekolah dasar adalah SD. Tapi pendidikan dasar untuk manusia secara umum, ya kita harus mencapai bisa memenuhi atau bisa menyelesaikan pendidikan sekolah yang dari SD, SMP, sampai SMA itu adalah sudah pendidikan dasar untuk bekal hidup kita di lingkungan, di sekitar kita, dan kita bisa jadi orang yang profesional. Seperti itu. Itu adalah bagaimana Allah memerintahkan perubahan nasib atau merubah nasib kita, yaitu melalui ilmu dasar atau sekolah yang tadi seperti itu. Itu adalah perubahan yang pertama yang Allah berikan tugas kepada kita untuk merubah nasib kita. Nah, setelah dia tumbuh dengan pendidikan dasar yang sudah di madrasah ula yang dari orang tua, dari playgroup, juga dari SD, SMP, SMA, dia akan mampu menjadi orang yang mampu secara umum untuk menyentuh kehidupan atau berkomersi dengan kehidupannya di masa depan. Tapi kalau dia gagal yang tadi di antara dari madrasah ula dan pendidikan SD, SMP, SMA-nya, dia akan berat mengalahkan ke berikutnya itu. Itu yang kita harus benahi. Ya mudah-mudahan paham sampai di sini. Dan kita benahinya itu, ayo kita giatkan belajar. Nah, suasana kamar yang pertama yang kita tempatkan kamar itu dengan suasana kepalanya di kepala itu kepala tempat tidur atau kepala tidur kita itu harus diruangkan seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Jadi ini harus penuh. Nah, tidak boleh misalnya kita di belakang kepala kita tuh ada jalanan, ada kaca. Itu tidak boleh. Dia di belakang kepala kita tuh harus penuh seperti ini. Jadi seperti ini penuh. Nah, itu bisa di zaman sekarang dengan tempat alat-alat itu seperti kayak dinding tembok, dinding bilik, atau dinding apapun itu, tapi dia harus rapat penuh. Tidak ada yang namanya belakang kita itu seperti bolong-bolong ataupun ruang yang kosong tanpa batasan, itu tidak. Itu akan menjadikan kita orang yang bingung, orang yang tidak punya prinsip, orang yang tidak susah fokus, orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Itu kita pelajaran pertama
yang Ambu berikan kepada Halo Ambu semua. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Nusantara, bahagia bersama, hidup menyempurnakan.